Dan pada zaman sekarang ini mirip seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza usnidal amr ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila suatu perkara disandarkan kepada yang bukan ahlinya, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Dan tidak diragukan lagi bahwa di zaman yang kita sekarang ini hidup telah disandarkan banyak urusan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Maka tunggulah datangnya hari kiamat, karena ini merupakan tanda dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Karena dengan wafatnya para ulama yang mereka adalah al-akabir, bermunculanlah al-asaghir yang mereka ini hakikatnya tidak sepantasnya untuk disandarkan perkara agama ini kepada mereka. Al-asaghir, orang-orang rendahan atau yang belum cukup kemampuannya dalam permasalahan agama ini, telah diperingatkan oleh as-salaf, belajar dari mereka. Nabi SAW bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Al-barakah, keberkahan, bersama orang-orang senior di antara kalian. Keberkahan, kebaikan bersama al-akabir. Siapa mereka al-akabir? Siapakah mereka orang-orang yang senior itu? Mereka adalah ulama ar-rabbaniyun, ulama dalam hal ilmu, dan juga seringkali sekaligus sebagai ulama kibar dalam hal usia. Dan ini pada asalnya bukan maksud dari ini bahwa seorang alim, yang menjadi rujukan tidak boleh dalam kondisi usianya yang muda. Bahkan terkadang seperti itu. Bahkan terkadang seorang alim yang usianya muda bisa dijadikan rujukan. Namun seorang alim yang sempurna, seorang alim yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai rujukan dan sandaran dalam permasalahan agama ini adalah orang yang sudah memiliki pengalaman yang cukup di medan dakwah, mengenali fitnah yang terjadi, mengerti tentang seluk-beluk permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, yang hidup dan mengalami perkembangan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, serta mengetahui ini semua dari guru-guru mereka yang mereka adalah para ulama. Merekalah yang dimaksud dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika ilmu diambil dari al-asaghir, orang-orang yang tidak berkompeten dalam urusan agama ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibn al-Mubarak di dalam kitab Az-Zuhd dari hadis Abi Umayyah al-Jumahi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah," di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ayyul tamasa al-ilmu indal asaghir. Ketika ilmu diambil dari al-asaghir, tidak lagi diambil dari ulama kibar.
Mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang kecil dalam hal usia. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud as-saghir di sini adalah orang-orang yang secara usia masih muda. Demikian pula as-saghir fil ilm, dalam hal ilmu juga masih muda, sedikit ilmunya. Sebagian lagi menyebutkan bahwa sebagian dari ulama menyebutkan yang dimaksud dengan al-asghir di sini adalah ahlul bid'ah. Ini pun termasuk penjelasan yang kuat. Karena ahlul bid'ah dan ahlul dhalal mereka adalah al-asghir. Meskipun sebagian mereka memiliki ilmu dalam hal fiqih, dalam hal usul, dalam hal mustalah, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rendahan. Karena tidak berada di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula mereka termasuk dari al-asghir karena tidak menyeru kepada tauhid, tidak menyeru kepada manhaj para sahabat. Ini di antara sisi tinjau mereka dinilai sebagai al-asghir, rendah dalam hal ilmu. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibn al-Mubarak, hadis al-asghir hum ahlul bid'ah. Al-asghir yang dimaksud di sini adalah ahlul bid'ah. Masih banyak lagi athar dari sahabat Umar, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Mereka mengatakan la yazalun nas bi khair ma akhadul ilma 'anil akabir. Umat manusia kaum muslimin ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari ulama kibar di antara mereka. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau memberikan sebutan al-akabir untuk para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga berkata, la yazalun nas bi khair ma akhadul ilma 'anil akabir. Umat manusia, kaum muslimin, mereka akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mengambil ilmu dari al-akabir, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menjadikan para sahabat Nabi mereka adalah al-akabir, dan beliau termasuk dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan karena ilmu yang diambil dari al-asghir akan mengantarkan kepada kebinasaan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menegaskan, fadzalika hina halaku ya'tihimul halak. Ketika kondisi demikian, mereka mengambil ilmu dari al-asghir, datanglah masa kebinasaan. Idza taraku al-akabir wa akhadhu al-ilma 'anil asghir. Ketika mereka meninggalkan ulama kibar dan mengambil ilmu dari al-asghir. Pada hari ini kita mendengar ucapan yang sering kali diucapkan, al-akabir, al-akabir. Kami kembali kepada ulama kibar, kami kembali kepada ulama kibar. Namun penerapannya kita mendapati bahwa mereka secara nyata menyelisihi ulama kibar. Mereka tidak mendengarkan nasihat
para ulama kibar, tidak mau mengambil bimbingannya dan tidak ridha dengan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama kibar. Dalam kondisi demikian, ia pun masih mengatakan nahnu ma'al ulama. Sungguh ini sekedar ucapan saja yang keluar dari mulutnya, akan tetapi kenyataannya ia menyelisihi hukum ulama. Ia tidak mau berkumpul dengan saudara-saudaranya salafiyin. Dalam penerapan juga demikian. Termasuk orang yang paling kuat permusuhannya terhadap salafiyin, mudah untuk memecah belah dan mentahdir saudara-saudaranya, memisahkan salafi dengan yang lainnya, membuat perpecahan di ma'had-ma'had, memerintahkan kelompok tertentu untuk meninggalkan kelompok yang lainnya. Apakah ini hukum ulama? Sungguh ini bukanlah hukum ulama. Ulama, mereka telah memberikan nasihat dan hukum untuk senantiasa bersatu dan mengikat tali persaudaraan. Para ulama telah memberikan keputusan kepada kita agar kita berada di atas satu kata. Bukan berarti maknanya bahwa kita tidak bersalah. Kita bersalah, kita pun terjatuh pada kesalahan. Talib ilm, dia bukanlah orang yang maksum. Namun bagaimana di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ini? Caranya adalah kau nasihati dia, duduk dengannya dengan penuh kelembutan. Terlebih apabila telah dilakukan jalsah bersama ulama, telah mendengar dan ulama telah memberikan hukum dalam permasalahan ini. Termasuk fitnah yang terakhir terjadi sekarang ini, yang hakikatnya bukanlah fitnah sesungguhnya, bukanlah permasalahan yang sepatutnya dijadikan fitnah dan perpecahan. Karena seorang alim apabila dia telah berkata, menjelaskan, berfatwa, memberikan keputusan, sesungguhnya masalah yang terjadi itu selesai. Dan senantiasa kami mengatakan, jika seorang alim telah memberikan fatwa, seorang alim telah mengatakan suatu keputusan, kemudian ucapannya telah tersebar, bahkan telah mengizinkan agar ucapan dan hukumnya disebarkan, aku katakan, maka sesungguhnya fitnah sudah selesai. Alhamdulillah, para ulama telah berbicara. Adapun orang yang mengatakan kami bersama ulama, sementara kenyataannya sangat jauh, tidak seperti yang ia katakan, tidak jujur di dalam ucapannya kami bersama ulama, tidak jujur dalam ucapannya dan juga tidak jujur dalam perbuatannya, maka tulabul ilm, mereka adalah orang-orang yang uqala. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang berakal, yang senantiasa bersama ulama dengan penuh kejujuran. Seorang talibul ilm tidak boleh untuk menjadi mulabbis, menjadi orang yang menyamarkan suatu hukum, menampakkan sesuatu padahal hakikatnya tidak demikian kepada sebagian pengikutnya, yang mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti bahasa Arab, yang mereka tidak tahu pula bahwa seorang alim sesungguhnya telah berfatwa dalam permasalahan yang ada dan telah memberikan hukum dan fatwa. Ia tidak menampakkan hal itu dengan sebenarnya, bahkan menyembunyikannya.
tidak memunculkan, tidak menyebarkan sautiyah dari alim tersebut, tidak menerjemahkannya, bahkan tidak suka dengan apa yang datang dari alim tersebut, sungguh ini adalah penyakit. Hendaknya orang yang seperti ini mengobati dirinya. Para ulama hingga hari ini, hingga tadi malam, dan kita semua telah mendengar bersama ucapan Syekhuna Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari yang masih terus mengingatkan, menasihatkan agar kita satu kata, agar kita bersatu untuk membentangkan tangan kita kepada saudara-saudara kita, untuk kita menjadi saudara-saudara yang saling mencintai karena manhaj as-salafi ini, karena manhaj yang benar ini. Maka tidaklah boleh bagi kita untuk berusaha mengomando, berusaha untuk menggerakkan secara sembunyi-sembunyi agar terus berpecah. Dan Syekh telah mengatakan bahwa dalam permasalahan ini ada hudud nafs. Dalam fitnah yang terjadi ini ada hudud nafs, ada kepentingan pribadi, ada hawa nafsu. Maka hendaknya kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari iblis. Jauhilah oleh kalian kepentingan pribadi tersebut. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang uqala, mencintai dakwah salafiyah, mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dan mencintai para ulamanya. Cobalah kita perhatikan wasiat dari masyayikh kita di dalam fitnah yang sekarang ini terjadi di negeri ini, Indonesia. Syekh Rabi telah berbicara di awal fitnah dengan memberikan nasihat untuk bersatu, dan kami nukilkan hal ini. Namun kebanyakan orang tidak suka mendengar fatwa dan wasiat yang semacam ini. Mengapa demikian? Karena dia telah terburu menjatuhkan hukum, telah menerapkan berbagai perbuatan dan vonis-vonis untuk diterapkan oleh pengikutnya dan murid-muridnya. Jangan kalian hubungi si fulan, tinggalkan si fulan, ma'had al-fulani hendaknya ditinggalkan, dan seterusnya. Mereka telah menjatuhkan vonis. Mereka telah selesai dengan sebuah keputusan dan mendahului ulama. Maka tatkala para ulama mengeluarkan fatwa terkait permasalahan yang terjadi, pastilah mereka akan meletakkan fatwa-fatwa tersebut di belakang punggung-punggung mereka, dan sekali-kali tidak akan mau menerima fatwa-fatwa tersebut kecuali orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan, menyatukan kalimat kita di atas kebenaran dan mengangkat berbagai fitnah dan musibah yang menimpa ahlus sunnah di setiap tempat, serta menjauhkan dari mereka para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dakwah ini adalah dakwah yang barokah. Salafiyun yang berada di atas manhaj ini sudah lelah di negeri ini dan juga di selainnya. Maka jangan diperpanjang. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang berakal. Hendaknya kita betul-betul berkomitmen untuk selalu bersama ulama kita.
Lalu kalau kita tidak mau mengikuti ulama, apa faedahnya kita berbicara di muhadarah ulama akabir, sementara dalam prakteknya enggan untuk menjalankan bimbingan ulama. Kita mengetahui bahwa dengan meninggalnya, kepergiannya ulama-ulama kibar akan terjadi kerusakan, akan terjadi kehancuran. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dalam beberapa riwayat yang ada ketika beliau membaca firman Allah, afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Yang dimaksud dengan kerusakan yang terjadi di bumi adalah dhihabul ulama, kepergian ulama. Jika ulama telah pergi, maka yang bermunculan adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak mengerti tentang urusan agama ini. Yang muncul adalah al-hamaj, ar-ri'a. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhwafu ma akhafu alaikum ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa umat ini adalah kemunculan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Mengapa? Karena jika ulama yang sebenarnya telah pergi, datanglah mereka, orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu. Mereka menyebut diri mereka sebagai a'immah, berfatwa, mengeluarkan fatwa, berbicara, mengeluarkan statement-statement dalam masalah-masalah besar terkait umat ini. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan tersebarnya zina di suatu zaman, merebaknya perbuatan zina disebabkan kematian ulama dan wafatnya ulama. Dan ini berdasarkan sebagian riwayat di mana disebutkan padanya wala fasha az-zina illa kathra fihimul maut, dan tidaklah zina itu tersebar kecuali telah banyak terjadi kematian. Yang dimaksud banyak kematian di sini adalah kematian para ulama di saat orang-orang yang memberikan bimbingan mengingkari kemungkaran sudah banyak yang meninggal, banyak yang wafat, maka disitulah perbuatan zina semakin merebak di tengah-tengah umat. Dengan itu pula akan sirna manhaj para rasul. Manhaj yang benar ini akan sirna manakala para ulama wafat meninggalkan umat. Karena tidak lagi tersisa di tengah-tengah umat melainkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mumpuni dalam hal keilmuan. Ini diantara makna diambilnya ilmu dari al-asagir, orang-orang yang bodoh, tidak faham tentang ilmu, orang-orang yang tidak memiliki pengalaman terkait fitnah yang terjadi, yang mereka adalah ahlul bid'ah wa ahlul dhalal. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam sebagian kitabnya terkait kematian ulama, beliau pernah mengatakan, idza matal ulama shara an-nasu kal bahaim. Apabila ulama wafat, menjadilah umat manusia seperti hewan-hewan ternak. Dan sungguh benar apa yang beliau ucapkan ini. Ketika ulama wafat, maka kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan kehidupan binatang. Lebih dari itu,
Para sahabat dahulu mereka mengatakan ta'allamu qabla adh-dhannin. Belajarlah kalian sebelum munculnya adh-dhannin. Di antara sahabat yang mengatakan demikian adalah Uqbah bin Amir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan di dalam sahihnya. Ta'allamu qabla adh-dhannin. Apa makna dari adh-dhannin? Apa makna hadis ini? Maknanya adalah belajarlah kalian sebelum datang suatu masa yang umat manusianya tidaklah memiliki kecuali adh-dhann, tidak memiliki ilmu yang sebenarnya. Yang mereka miliki adalah dugaan-dugaan semata, bukan ilmu. Maka belajarlah kalian ketika masih ada di tengah-tengah kalian para ulama yang sejati, para ulama yang sebenarnya, sebelum nanti datang masa ketika ulama pergi dan akhirnya tidaklah menilai suatu permasalahan kecuali dengan dugaan-dugaan semata. Walhamdulillah, ulama ahlus sunnah, kita menghormati mereka. Kita menjunjung tinggi kedudukan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi dan keutamaan. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang urusan agama ini dan pengalaman yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berani untuk tampil di atas kebenaran dan mendakwahkan agama ini dengan sebenar-benarnya. Pada hari ini kami berharap pula ada di antara para penuntut ilmu yang memiliki kemampuan seperti itu dalam hal ilmu, dalam hal keberanian. Jadilah kamu seorang yang berani untuk menampakkan kebenaran. Jika kamu berkata, berkatalah dengan kebenaran dan kamu meyakini bahwa itu benar. Tunjukkan bahwa ini benar dan tampakkan dalil-dalil yang kamu miliki. Jelaskanlah hal ini, sampaikanlah secara lantang, jangan kamu takut. Adapun cara-cara yang ditempuh oleh sebagian tulabul ilm, yaitu at-takhaffi, gerakan senyap, diam-diam, memecah belah kaum muslimin, memecah belah salafiyin secara diam-diam. Kemudian setelah dihadapkan kepada ulama, duduk bersama para ulama, kamu mendapati dia tajiduhu as-sifr ala shimal. Kamu mendapati dia 0 ala shimal. Dalam bahasa kita 0 putul. As-sifr ala shimal. Tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti, dan tidak mampu berbicara dengan baik, mengungkapkan argumennya. Lalu kemudian mengatakan bersama ulama, tidak demikian sesungguhnya. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi